Halo, selamat siang. Di sini kami dari kelompok 4 tugas mata kuliah Geografi Pariwisata. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Farid, terus yang di sebelah paling kanan Diana, Anim, Sayida, Ismi. Selamat datang di Wisata Sendang Made. Selamat datang di wisata Sendang Made. Menurut arti, Sendang merupakan kolam yang berada di wilayah pegunungan dan airnya berasal dari sumber mata air yang dahulu digunakan oleh warga setempat untuk mandi, mencuci, dan bahkan untuk minum karena airnya sangat jernih dan terus mengalir. Sendang Made merupakan salah satu kawasan mata air yang disakralkan oleh masyarakat setempat sebagai peninggalan Sang Prabu Raja Airlangga Majapahit yang dahulu dipercaya sebagai tempat pelariannya, dan sekarang menjadi ikon wisata budaya dan sejarah petilasan yang cukup ramai dikunjungi. Sendang Made berada di wilayah Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sekitar kurang lebih 20 km dari titik nol kota Santri. Lokasinya terletak di lereng Pegunungan Kendeng dan berdampingan dengan makam Desa Made. Di dalam wisata Sendang Made ini terdapat beberapa sendang dengan satu sendang yang berukuran besar, yakni 8 x 11 meter yang bernama Sendang Gede, dan beberapa sendang lain seperti Sendang Payung, Sendang Patusan, Sendang Sinden, Sendang Omben, Sendang Derajat, dan sebagainya. Dengan kawasan ini dikelilingi oleh pepohonan yang rindang sehingga suasananya sangat asri. Serta terdapat beberapa situs kuno seperti batuan kuno, serpian gentek, tumpukan batu lingga, dupa-dupa bekas ritual, dan sebagainya. Menarik diantaranya yakni di sendang ini airnya tidak pernah kering dan konon ceritanya jika ikan di dalamnya sedikit maka zaman akan sulit. Sedangkan jika jumlah ikannya banyak maka zamannya akan lebih mudah. Selain itu juga terdapat kepercayaan yakni dapat membuat wajah menjadi awet muda jika membasuh muka di sana. Serta perlu diperhatikan, jika ingin mandi di Sendang Made ini, maka harus izin ke juru kunci dahulu ya, dan jangan lupa untuk menjaga etika. Baik, untuk selanjutnya di belakang saya sudah ada gapura masuk yang sudah bertuliskan wisata sejarah Sendang Made. Lalu untuk selanjutnya kita akan melihat beberapa ikon dan sarana prasarana di Sendang Made ini. Salah satunya adalah jalan menuju wisata tersebut. Dapat kita lihat bahwa jalan yang ada di Sendang Made ini sudah
bisa dikategorikan sebagai jalan yang cukup baik dan mudah untuk dilalui. Lalu bisa kita lihat di sebelah sini ada pos jaga di belakang saya. Ini merupakan masih sepi ya posnya, karena waktu saya dan teman-teman datang ke sini masih termasuk pagi dan mungkin belum ada bapak penjaga yang stay di sini. Lalu dapat kita lihat bahwa di sebelah saya ini ada info mengenai pembangunan beberapa sarana dan prasarana di Sendang Made ini, yaitu pembangunan gapura, taman dan pos jaga yang telah didanai oleh Pemkab Jombang sendiri tahun 2019. Lalu di sebelah kanan saya ada musola yang cukup luas ya kalau dilihat dari luar, lalu dan cukup bersih karena setiap hari mungkin bisa kita lihat bahwa selalu ada penjaga yang membersihkan. Musola ini terletak di sebelah kanan setelah pos jaga yang sudah terlewat tadi. Lalu di sana ada kamar mandi yang berjumlah 1, lalu ada beberapa keran air wudhu. Bisa kita lihat juga di belakang saya ada beberapa kios untuk para pedagang dan usaha UMKM yang mana masih terbilang cukup bagus karena pembangunannya sekitar mulai 2021 oleh Pemkab Jombang. Lalu untuk bahan kios sendiri sudah menggunakan bahan berbahan seng yang mana cukup kuat saat mengatasi dan melewati beberapa musim-musim tertentu seperti hujan dan angin-angin. Lalu selanjutnya di sebelah saya juga ada taman yang memiliki tanaman yang cukup unik dan cukup menarik ya, yaitu Taman Sekar Melati, Taman Pandansari, dan Taman Roro Kembang Sari. Selanjutnya di sini juga ada pendopo atau gedung serbaguna yang biasanya digunakan untuk masyarakat berkumpul dan bancaan, atau biasanya juga digunakan ibu-ibu untuk olahraga ya atau senam. Selain itu biasanya gedung serbaguna ini juga menjadi tempat beristirahat untuk para wisatawan ataupun para masyarakat yang ingin berkunjung ke sini. Di hari-hari tertentu gedung ini juga digunakan untuk acara berkumpul masyarakat yang mana melakukan beberapa ritual yang bertempat di Sendang Made tersebut. Untuk atraksi di Sendang Made ini sendiri, Sendang Made memiliki daya tarik utama yaitu memiliki 7 sendang atau biasanya sumber mata air ya. Keberadaan 7 Sendang Made, 7 sendang ini itu berkaitan erat dengan peristiwa sejarah, yaitu ketika Airlangga ingin mengembalikan kekuasaan Kerajaan Medang Kamulan. Ketika Airlangga berada di Sendang Made, Airlangga mengajarkan masyarakat sekitar untuk bermain musik tradisional dan juga mengadakan upacara kungkum sinden. Di belakang saya juga terdapat sendang gede dan sendang pengilon. Informasi yang saya dapat, 5 sendang itu berada di titik ini, lalu untuk 2 sendang yang lainnya berada di
sekitar bukit yang mungkin tidak jauh dari sini, tetapi tidak dalam satu lokasi di 5 sendang ini. Selamat pagi, dengan Bapak siapa? Agus Iya, Bapak Agus. Usianya berapa? 40 tahun. ya. Berasal dari daerah sini apa dari luar? Saya dari Batam Dari Batam. ya, istrinya orang sini. Oh, ini lagi tinggal di sini tadi atau nanti Saya tinggal sini, cuman apa kerjanya di sana ya, karena lagi Sudah domisili sini ya, Pak? dia di sini 5 tahun sudah kasih ke Jombang. Terus Bapak dan keluarga ke sini tujuan berkunjung ke Sendang Mati ini apa? Jalan-jalan buat anak itu. Menurut Bapak dan Ibu dan keluarga dari Sendang Mati ini apa sih yang menjadi daya tarik bagi Bapak? Ya sejarahnya itu yang menjadi daya tariknya. dari bapak sama ibu ini apakah udah sering kesini atau ini baru yang Sering, hampir tiap minggu, hampir tiap minggu. kayak family time sama keluarga? Ya, Kalau menurut bapak dari kayak wisata Sendang Made ini apa ada kayak misal yang perlu dikembangkan lagi gitu kayak fasilitasnya? ya seharusnya dikembangkan, kebersihannya dijaga, kan kayak kurang terawat gitu, kayak kurang perhatian dari pemerintah. Sebelumnya terima kasih ya Bu atas waktunya. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Saya Dengan Ibu siapa? Ya. Ibu domisili sini? Ya. Ibu kira-kira ini sebagai ibu rumah tangga biasa ya? Saya kerja Kerja di mana? di Mojokerto. Ini liburan ya Bu ya, weekend di sini ya? Kebetulan mudik. Oh, berarti tujuan berkunjung di sini ya pas mudik, terus kalian mampir ke Sendang Made. Ya, tadi kan ada goes sedikit kan, Oh, goes ya. Menurut Ibu apa sih yang menarik dari wisata Sendang Made ini? Mungkin suasananya ya sejuk, masih asri ya. Jadi kalau untuk olahraga kan lumayan lah, buat healing juga Iya. ya. Menurut Ibu juga sama? Sama. Ini berdua ya tadi? Iya, sama anak-anak tadi. Oh, Ya kalau menurut ibu apakah dari Sendang Made ini ada hal yang misal perlu dikembangkan lagi atau perlu ditingkatkan lagi gitu? Apa ya? Soalnya saya juga sudah lama sih nggak kesini. Mungkin apa ya? Mungkin kayak toko-tokonya itu loh, kios-kiosnya kan banyak yang tutup. Terus kan nggak setiap hari ada makanannya, itu cuma ready mungkin hari Minggu atau hari besar atau pas rame-rame ada acara. Kalau nggak ada ya yang jualan sepi gitu. Berarti ibu ini kayak sebelumnya udah pernah kesini tapi kayak udah lama nggak kesini lagi gitu? Iya, saya kan domisilinya sini dekat dan kalau kesini kan sering. Dulu nggak seperti ini, dulu sih masih shopping, nggak ada yang masih apa namanya kayak apa ya, suasananya tuh kayak apa ya, nggak mistis atau apa gitu loh. Tapi sekarang sudah rame kok, sudah banyak berkembang. Iya, berarti perkembangan wisata Desa Made ini cukup bagus ya Bu? lumayan lah. Kalau dulu ibu kesini itu biasanya sama siapa? Biasanya Sama anak, sama suami, Iya. ya sama juga Wisata pas keluarga gitu ya, ya? pas waktu saya gowes juga. ya mungkin cukup itu aja Bu. Terima kasih. Makasih atas waktunya ya Bu ya. Mohon Maaf merepotkan waktunya. Ibu. Nah, di sini ketika kami ingin melakukan wawancara bersama dengan salah satu juru kunci atau pengelola bernama Mbah No, di sini kami diberitahukan jika pengelola tersebut sedang tidak bisa dilakukan wawancara atau tanya jawab dikarenakan sedang berhalangan atau sakit.
Ya, jadi di sini terkait dengan pengelola dan juga pengembangan dari wisata Sendang Made itu dikelola oleh masyarakat sekitar sendiri. Jadi wisata Sendang Made ini juga memberdayakan masyarakat sekitar. Akan tetapi ketika kami ingin mewawancarai pengelola, dari segi pengelola tersebut sedang berhalangan, sehingga di sini saya sedang bersama dengan teman saya yang merupakan warga sekitar. Oleh karena itu, mungkin saya sebagai gantinya akan mewawancarai dengan teman saya. Nah, di sini bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu, Mbak, untuk namanya. Ya, perkenalkan nama saya Syaidat Rahmawati, domisili Musikan ini sendiri. Ya, untuk wisata Sendang Made ini kan tadi sudah terdapat perekaman dan menunjukkan kalau wisata ini itu sudah sangat berkembang ya, Mbak. Nah, sebelumnya sebagai warga lokal di sini, menurut Mbak Saidah, sebelumnya itu wisata Sendang Made bagaimana ya? Sebenarnya kalau dilihat dari suasananya sendiri sih masih tetap asri dan sejuk. Cuma bedanya sekarang ini lebih ramai dan juga lebih tertata lagi dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kayak berupa hutan-hutan biasa gitu, nggak ada kayak tempat duduknya dan sebagainya gitu sih. Yang terlihat jelas gitu. Ya, jadi seperti yang dijelaskan Mbak Saidah, di sini Sendang Made sudah mengalami perubahan yang signifikan dari segi fasilitas, infrastruktur, dan juga sebagainya. Nah, untuk pengembangan ke depannya, di sini juga sekarang sedang dilakukan pembangunan-pembangunan. Dan sejak tahun 2019, dari segi pembangunan fasilitas mulai digalakan, seperti pembangunan gapura, terus pembangunan kios-kios UMKM. Jadi wisata Sendang Made ini selain memiliki nilai sejarah yang sangat kental, akan tapi juga memperhatikan ekonomi masyarakat sekitar dengan memberdayakan UMKM dan juga melalui kegiatan-kegiatan itu biasanya sangat mengundang wisatawan untuk berkunjung di Sendang Made. Jadi itulah wisata Sendang Made. Semoga wisata ini dapat terus berkembang. Mungkin Mbak Saidah di sini selaku dari masyarakat lokal bisa memberikan saran untuk pengembangan dari wisata Sendang Made. Iya, kalau dilihat secara jelasnya, secara nampak jelasnya itu kan sudah tertata. Cuma yang kurang di sini kan kurang adanya petugas kebersihan yang memang khusus ditugaskan untuk membersihkan sini kan. Biasanya cuma yang berkenan saja kan, atau enggak juru kuncinya. Kalau semisal nggak ada itu dua-duanya kan jadinya kotor gitu. Nah, perlu ada petugas kebersihan khusus ya. Terus untuk penataan parkir juga itu kadang masih sedikit semrawut, seenaknya sendiri gitu loh. Nah, itu aja sih sebenarnya. Nah, itu tadi merupakan saran dari Mbak Saidah selaku masyarakat lokal. Harapannya kedepannya wisata Sendang Made ini bisa dikembangkan lagi, karena wisata ini memiliki nilai sejarah yang sangat kental, terutama di wilayah Kabupaten Jombang. Semoga video tugas mata kuliah Geografi Pariwisata ini dapat dijadikan landasan bagi pemerintah setempat untuk melakukan pengembangan di wisata Sendang Made. Keunggulan atau kekuatan dari wisata Sendang Made. Yang pertama yaitu wisata Sendang Made yang merupakan wisata dengan latar belakang sejarah dari Kerajaan Majapahit, yakni pada masa kepemimpinan Raja Erlangga, yang membuat para wisatawan tertarik dan penasaran untuk mengunjungi wisata Sendang Made ini. Nah, hal tersebut menjadi salah satu hal yang utama atau kekuatan utama dari wisata Sendang Made. Kekuatan atau keunggulan dari Sendang Made yang kedua yaitu sendang-sendang atau tujuh sendang yang ada di wisata Sendang Made ini memiliki bentuk atau ukuran yang berbeda-beda dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, hal tersebut juga menjadi salah satu daya tarik dari para wisatawan. Mereka penasaran bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Nah, hal ini juga menjadi salah satu daya tarik utama selain poin yang pertama tadi. Dari ketujuh sendang yang ada di wisata Sendang Made, yang pertama ini merupakan sendang Komben yang digunakan sebagai tempat minum dari Kerajaan Erlangga seperti di zaman dahulu.
Untuk yang kedua yaitu ada sendang gede, di mana sendang ini digunakan untuk keperluan masak-memasak di zaman dahulu, yakni untuk rakyat dan juga Raja Erlangga. Sendang yang ketiga yaitu ada sendang panggilan yang digunakan untuk kebutuhan bercermin oleh para masyarakat dan juga Raja Erlangga sewaktu dalam pengungsian di Sendang Made ini. Nah, untuk sendang yang keempat ini ada sendang derajat yang digunakan untuk mandi pada zaman Erlangga dan juga masyarakatnya. Nah, untuk zaman sekarang ini digunakan untuk wisuda sinden atau tempat untuk mandi dari para sinden. Sendang yang kelima yaitu ada sendang condong. Sendang condong ini merupakan sendang yang terakhir dibuat atau terakhir dibuat dari beberapa sendang yang lainnya tadi. Ini adalah bentuk dari sendang condong. Untuk sisa sendang yang tidak saya sebutkan, maka sendang tersebut berada di wilayah Gunung Pujangan yang merupakan juga tempat peninggalan dari Raja Erlangga. Dan keunggulan atau kekuatan dari wisata Sendang Made yang ketiga yaitu suasana di sekitar wisata Sendang Made cenderung lebih sejuk dan segar. Hal ini dikarenakan banyak pepohonan yang mengelilingi wisata Sendang Made ini. Nah, hal tersebut juga menjadikan para wisatawan atau pengunjung betah untuk berlama-lama di wisata Sendang Made ini. Dan juga, wisata Sendang Made cocok digunakan sebagai tempat referensi untuk menyegarkan pikiran setelah penat beraktivitas di luar. Kekuatan atau keunggulan dari wisata Sendang Made yang keempat yaitu adanya fasilitas yang lengkap di wisata Sendang Made, mulai dari kamar mandi, kemudian musola, adanya tempat duduk-duduk, kemudian pendopo yang luas, papan informasi, kemudian ada spot foto atau juga tempat bermain. Nah, para wisatawan atau pengunjung tersebut nyaman dikarenakan semuanya itu lengkap, tidak hanya dari objek utamanya saja, tapi fasilitas dan lingkungan di wisata Sendang Made ini juga dibilang sangat nyaman dan sejuk. Selain beberapa keunggulan atau kekuatan dari wisata Sendang Made, wisata ini juga memiliki kekurangan, yakni tidak adanya petugas kebersihan, yang ada hanya juru kunci saja, sehingga ada beberapa spot atau tempat di wisata Sendang Made yang dibilang cukup kurang bersih atau dibilang kurang sedikit bersih. Adapun opportunity atau peluang dari pengembangan wisata Sendang Made ialah seperti yang kita tahu, Sendang Made sendiri merupakan tempat wisata yang mengusung konsep kearifan lokal. Kearifan lokal sendiri telah menjadi daya tarik bagi masyarakat luar maupun masyarakat dalam untuk mengunjungi Sendang Made ini sendiri.
Dikarenakan telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari, kearifan lokal merupakan suatu bentuk tradisi yang dijaga oleh masyarakat secara turun-temurun, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah Jawa. Apabila selama ini pemerintah daerah selalu berpikir bahwa untuk mengembangkan tempat wisata diperlukan sarana dan prasarana yang cukup mahal, maka pengembangan Sendang-Made sebagai tempat pariwisata pun akan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Akan tetapi dengan memanfaatkan potensi utama Sendang-Made yakni kearifan lokal, maka potensi Sendang-Made untuk dikunjungi wisatawan pun semakin besar. Selain mendorong daya tarik wisata, kearifan lokal sendiri juga mendorong masyarakat untuk menghasilkan produk yang dapat menambah pendapatan asli daerah. Adapun threats atau ancaman dari pengembangan wisata Sendang-Made itu sendiri ialah yang pertama adalah terdapat beberapa pariwisata yang mengusung konsep yang sama dengan Sendang-Made itu sendiri, dan yang kedua adalah Kabupaten Jombang bukan merupakan daerah perhubungan lalu lintas provinsi, sehingga Kabupaten Jombang kurang cocok dijadikan sebagai destinasi wisata utama di daerah Jawa Timur. Ya, jadi itu merupakan video kami selama di Sendang-Made. Sebelum menutup video ini, mungkin kami akan melakukan wawancara untuk anggota kami terkait kesan dan juga pesan selama di Sendang-Made. Mungkin bisa dimulai dari yang sebelah paling kanan saya terlebih dahulu. Untuk Mbak Ani, selama di Sendang-Made ini mungkin bisa diceritakan kesan dan pesannya. Mungkin kesannya saya suka di sini karena asri dan banyak pohonnya, juga masih dingin ya di sini, jadi tidak terlalu panas. Ya, berikutnya bisa Mbak Saida, silakan. Ya, menanggapi dari Ani sendiri, saya juga merasakan seperti yang dirasakan oleh Mbak Ani. Kalau di sini itu bisa menyegarkan pikiran dari beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi cocok untuk digunakan sebagai salah satu rujukan ya, tempat untuk refreshing seperti itu. Ya, mungkin bisa dilanjut dari yang sebelah paling kiri saya, Mbak Diana, silahkan. Menurut saya tempat ini sangat cocok untuk melepas stres. Selain itu kita juga bisa belajar budaya dan juga kearifan lokal dari warga setempat. Ya, bisa dilanjut dengan Mbak Isni. Kalau dari saya, kesan pertama Sendang-Made ini adalah suasana yang tenang dan asri dengan wisata yang masih kental dengan budaya dan sejarah. Ya, kalau dari saya pribadi, kesan yang saya dapatkan selama berkunjung di wisata Sendang-Made itu wisatanya lumayan asri, dan sementara untuk pesannya, semoga wisata Sendang-Made ini dapat terus dikembangkan dan juga lebih diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Jombang. Akhir kata, semoga wisata Sendang-Made dapat menjadi salah satu wisata unggulan di wilayah Kabupaten Jombang. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.